Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada ibu dosen, rekan-rekan, serta siapapun yang sedang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Oki, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan membawakan materi dengan judul kelompok kerja dan juga tim kerja. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, materi bahasan yang pertama adalah tentang kelompok dan juga tipe kelompok. Nah, kita akan lari yang pertama, yaitu apa sih itu kelompok? Kelompok dapat didefinisikan sebagai beberapa orang atau lebih atau bahkan semua yang saling bergantungan, berinteraksi, dan tergabung untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Nah, kelompok dapat bersifat formal maupun tidak formal atau informal. Nah, maksud dari kelompok yang bersifat formal ini adalah sekumpulan orang yang memang memiliki struktur organisasi. Sedangkan informal adalah sekumpulan orang yang tidak terstruktur. Nah, untuk mensubklasifikasikan kelompok-kelompok ini bisa jadi kelompok komando, kelompok tugas, kelompok kepentingan, dan kelompok persahabatan. Baik, perkenalkan, nama saya Kak Deani Sari, NIM 190111135. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tahap pengembangan kelompok. Nah, dalam seksi ini meninjau ulang model 5 tahap yang dikenal baik dari perkembangan kelompok dan kemudian model keseimbangan tersela yang baru-baru ini ditemukan. Model 5 tahap. Dari pertengahan dasawarsa 1960-an, diyakini bahwa kelompok-kelompok melewati suatu deretan standar dari 5 tahap. Nah, kelima tahap ini telah diberikan etiket. Yang pertama yaitu pembentukan atau forming, keributan, storming, penormaan atau norming, dan pelaksanaan atau performing, dan penundaan atau adjourning. Yang pertama yaitu pembentukan. Dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Nah, yang kedua yaitu tahap keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok atau intragroup, atau anggota-anggota menerima baik eksistensi kelompok tetapi melawan kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Yang ketiga yaitu tahap penormaan adalah tahap dalam mana berkembang hubungan karib dan kelompok mempergerakkan kohesian kesaling tarikan. Sekarang ada rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan adalah pengerjaan. Pada titik ini struktur itu telah sepenuhnya fungsional dan diterima baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami suatu sama lain ke pelaksanaan tugas di depan mata. Yang kelima yaitu penundaan. Dalam tahap ini, kelompok mempersiapkan pembubaran. Kinerja tugas tinggi tidak lagi merupakan prioritas puncak kelompok itu. Nah, respon anggota tersebut beraneka dalam tahap ini. Beberapa mereka puas dengan bersenang-senang dalam prestasi kelompok, yang lain-lain mungkin murung akan hilangnya persahabatan yang diperoleh selama kehidupan kelompok kerja itu. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Priska Yana Faat, NIM 1901136. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadinya sudah dibawakan oleh teman saya. Untuk materi yang saya bawakan sendiri itu ada tentang model kesetimbangan tersela. Penjelasannya ada di sebagai berikut. Oke, jadi tadi lebih dari selusin kelompok angkatan kerja lapangan dan laboratorium membenarkan bahwa kelompok-kelompok tidak berkembang dalam suatu urutan tahap yang universal. Tetapi penentuan waktu kapan kelompok-kelompok membentuk dan mengubah cara mereka bekerja sangat konsisten. Yang pertama itu ada pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Yang kedua ada fase pertama kegiatan kelompok adalah fase inersia. Yang ketiga ada terjadi suatu peralihan atau transisi pada akhir fase pertama yang terjadi tepat ketika kelompok itu menghabiskan separuh dari waktu yang disediakan. Yang keempat ada transisi itu mengawali perubahan-perubahan utama. Dan yang kelima ada suatu fase kedua inersia mengikuti transisi. Yang terakhir ada yang keenam ada pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang mencolok dipercepatnya.
Jadi bisa diringkas sebagai bahwa model kesetimbangan tersela mencirikan kelompok-kelompok sebagai mempergerakkan kurun waktu inersia yang panjang yang disela-sela dengan perubahan-perubahan revolusioner pendek yang terutama dipicu oleh kesadaran anggota-anggotanya akan waktu. Untuk menggunakan persistilahan dari model perkembangan kelompok 5 tahap, kelompok itu mulai menggabung tahap pembentukan dan penormaan, kemudian melewati kurun waktu kinerja rendah yang diikuti dengan keributan, lalu suatu periode kinerja tinggi, dan akhirnya penundaan. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Lodisa Julistia Luna, NIM 19011137. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatik terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi, terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibatnya, pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadena Duyanti, NIM 190111142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok merupakan bagian dari keempat fungsi manajerial. Jadi, yang pertama itu ada mengenali suatu masalah. Proses pengembalian keputusan berawal dengan adanya masalah, atau lebih tepat kesenjangan antar keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Untuk yang kedua, di sini ada mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi masalah yang membutuhkan perhatian, kriteria keputusan yang penting untuk memecahkan masalah tersebut haruslah diidentifikasi. Artinya, para manajer harus menentukan apa yang relevan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga ada mengalokasikan berkriteria. Kriteria diidentifikasi dalam langkah 2. Tidak semuanya sama penting. Oleh karenanya, para pengambil keputusan harus memberbobot dan butir-butir tersebut untuk memberinya prioritas yang tepat dalam keputusan itu. Pengambilan keputusan ada dua jenis. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Yang kedua, di sini ada pengambilan keputusan tidak terprogram, menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat diidentifikasi. Hal yang harus diperhatikan proses kelompok dalam membuat keputusan tak terprogram antara lain, yang pertama di sini ada penetapan tujuan, yang kedua ada klarifikasi alternatif, dan yang ketiga ada evaluasi alternatif, keempat memilih alternatif, kelima implementasi keputusan. Sekian dari presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Pada pertemuan pertama, ditegakkan suatu jadwal atau daftar waktu dasar. Para anggota saling menilai. Mereka sependapat bahwa pada waktu 9 pekan untuk menyelesaikan proyeknya. Dari titik tersebut, kelompok bertemu secara teratur untuk menyelesaikan kegiatannya. Pertemuan terakhir kelompok yang agak terjadi tepat sebelum proyek itu jatuh tempo akan berlangsung lebih lama dari pertemuan-pertemuan yang lain. Dalam pertemuan itu, semua isu akhir dibahas dan rincian dipecahkan. Untuk melakukan peristilahan dari model pengembangan kelompok 5 tahap,
Kelompok itu mulai menggabung tahap pembentukan dan penormaan, kemudian melewati kurun waktu kinerja rendah yang diikuti dengan keributan, lalu suatu periode kinerja tinggi dan akhirnya penundaan. Berikutnya pengambilan keputusan kelompok. Menurut Stephen Robin dan Mary Coulter 2007-168, pengambilan keputusan merupakan bagian dari keempat fungsi manajerial. Itulah alasan mengapa para manajer ketika mereka merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Perkenalkan, nama saya Putu Suci Aitulah Siani Dewi, NIM 1901148. Berikut saya akan menerangkan materi tentang menciptakan tim kerja efektif. Untuk membentuk sebuah tim kerja yang efektif dan sekaligus solid, ada hal yang harus kamu pertimbangkan dan lakukan. Yang pertama yaitu mempunyai visi dan misi yang sama. Untuk menjangkau lebih jauh, jelas hal yang pertama yang harus kamu capai bersama rekan kerja lainnya adalah mempunyai visi dan misi dan tujuan. Yang kedua, membangun rasa percaya. Rasa percaya adalah kunci dari sebuah tim karena sulit untuk menjadi tim yang sukses jika antara anggotanya memiliki rasa tidak percaya yang rentan akan konflik. Yang tiga, jalinan komunikasi yang lancar. Jadikan komunikasi antar rekan dalam tim berjalan dengan lancar. Dengan begitu, akan terbentuk budaya yang positif, kerja yang bisa saling membantu nantinya, seperti jika terjadi masalah atau kendala. Yang keempat, adakan kegiatan bersama secara rutin. Terlihat sederhana, tetapi dengan menjalani kegiatan bersama, baik saat kerja maupun tidak. Yang kelima, pahami peran dan tanggung jawab dalam membentuk tim yang efektif. Maka tidak mungkin masing-masing anggota atau rekan kerja memiliki tanggung jawab yang sama. Yang keenam, meningkatkan kompetensi tim. Bila dalam tim kerja, kualitas yang dimiliki setiap anggota tidak merata, maka tidak ada salahnya untuk meningkatkannya melalui pelatihan. Yang ketujuh, menghormati dan menghargai dengan beragam karakter dan ide yang ada. Setidaknya harus diawali dengan sikap yang bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang ke-8, melakukan evaluasi. Tolak ukur apakah kerja tim baik atau tidak adalah melalui evaluasi. Dengan begitu, kamu dan tim menjadi tahu mana yang tidak berjalan sesuai rencana dan perlu perubahan atau memperbaiki hal yang kurang. Perkenalkan, nama saya Niputu Erka Swandewi, NIM 1901158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan tim. Sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk berkinerja baik sebagai anggota tim, individu-individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan dengan jujur menghadapi perbedaan-perbedaan, memecahkan konflik-konflik, dan menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan. Bagi banyak karyawan ini, suatu tugas yang sukar, kadang mustahil. Tantangan dari pencipta pemain tim akan paling besar bila 1. Budaya nasional sangat individualistis, dan 2. Tim itu akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi yang mapan, yang secara historis menghargai prestasi individual. Ini memberikan misalnya apa yang dihadapi para manajer pada AT&T, Ford, Motorola, dan perusahaan besar berpangkalan di Amerika Serikat. Perusahaan ini membesar dengan memperkerjakan dan mengganjar bintang-bintang korporasi, dan mereka membiarkan suatu iklim kompetitif yang mendorong prestasi dan pengakuan individual. Para karyawan dalam tipe perusahaan ini dapat terguncang oleh geseran yang mendadak kepentingannya permainan tim ini. Seorang karyawan veteran dari sebuah perusahaan besar yang telah berprestasi dengan sangat baik dengan bekerja sendiri,
memberikan pengalaman bergabung dalam suatu tim. Saya dapat pelajaran, saya baru pertama kali mendapatkan penilaian kinerja yang negatif dalam 20 tahun ini. Kontras dengan itu, tantangan bagi manajemen kurang menuntut bila tim itu diperkenalkan di mana para karyawan mempunyai nilai kolektivis yang kuat seperti di Jepang dan Meksiko, atau dalam organisasi baru yang menggunakan tim-tim sebagai ragam awal mereka untuk menstrukturkan kerja. Saturn Corp misalnya adalah suatu organisasi Amerika dan dimiliki oleh General Motors, tetapi perusahaan ini dirancang berdasarkan tim-tim sejak lahir. Semua orang di Saturn dipekerjakan pada awalnya dengan mengetahui bahwa mereka akan bekerja dalam tim-tim. Dan kemampuan untuk menjadi pemain tim yang baik merupakan kualifikasi pekerjaan yang dasar yang harus dipenuhi oleh semua karyawan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai merubah individu menjadi pemain tim. Alasan yang kuat akan nilai dan tumbuhnya popularitas dari tim, tetapi banyak orang bukan pemain tim dari sananya. Mereka adalah penyendiri atau orang yang ingin diakui prestasi individualnya. Juga banyak sekali organisasi yang secara historis membina prestasi individual. Mereka telah menciptakan lingkungan kerja kompetitif di mana hanya yang kuat yang dapat bertahan. Tim dengan negeri yang tinggi skornya pada kolektivisme, seperti seorang penulis dengan tepat mengemukakan dalam menguraikan peran tim di Amerika Serikat, orang Amerika tidak besar sambil belajar bagaimana berfungsi dalam tim.